Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak pada session kedua yang akan disampaikan oleh Ketua MPPK Dr. Pujo Hartono, SPOG Konsultan. Beliau sangat malang melintang di ID dan sekarang jabatan beliau adalah Ketua MPPK. Dan nanti beliau akan memberikan materi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami persilahkan Dr. Pujo. Ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana, Ketua ID Cabang Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum BPID, Dr. Daeng, yang luar biasa sibuknya saya kira. Kemudian para guru besar yang mungkin hadir pada acara ini, teman-teman sejawat, dan tak lupa para pembicara. Kebetulan ada guru saya, Prof. Minardi, yang luar biasa. Saya kira beliau nanti akan banyak berbicara mengenai pengalaman-pengalaman yang dilakukan terutama di Jakarta. Ya, kita juga sering bertemu. Kemudian pembicara yang lain, Dr. Tri, Dr. Musofa. Baik, saya akan membicarakan tentang kompetensi dokter di era pandemi. Saya kira menarik yang disampaikan Dr. Daeng tadi, bahwa ini keadaan darurat dan kompetensi ini juga tidak seperti biasanya. Kita juga harus memperhatikan keselamatan pasien, tetapi kita juga ingat kode etik kedokteran. Saya kira sudah ada bahwa keselamatan kita sendiri itu harus kita perhatikan. Jadi harapan kita semuanya tentu penyakit COVID ini bisa cepat terselesaikan, tetapi jangan lupa juga non-COVID, kasus-kasus yang non-COVID itu jangan sampai terabaikan. Nah ini yang sebetulnya dilema yang agak sulit kita hadapi pada akhir-akhir ini. Jadi kompetensi dokter di era pandemi, mungkin kita perlu sedikit tentang kompetensi. Apa sebetulnya kompetensi? Adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Jadi semua profesi saya kira ada kompetensinya. Nah, di bidang kedokteran saya kira ini dari YAMA tahun 2002. Seperangkat tindakan cerdas itu meliputi komunikasi, knowledge, technical skill, clinical reasoning, emotion, values, yang semuanya didasari atas basic clinical skill, scientific knowledge, dan yang lebih penting adalah moral development. Nah, kompetensi ini harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh kita semuanya dalam melaksanakan tugas keprofesian. Dan di tempat kita di Indonesia saya kira ada standar kompetensi lulusan. Ini adalah standar nasional yang setelah kita sepakati bersama dan menjadi dasar dari sebuah proses pendidikan saya kira. Apa sebetulnya manfaat atau tujuan dari kompetensi? Supaya kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara profesional, kemudian efektif dan tentunya efisien. Ini harapan dari kompetensi yang terstandar yang akan kita buat nanti. Nah, mungkin sedikit tentang pendidikan dokter, bahwa kita ada di pendidikan kita ini ada dua jenjang. Yang pertama adalah akademis, ini berbasis universitas, dan setelah itu adalah pendidikan internship, yang ini adalah pendidikan profesi. Jadi pada pendidikan internship ini terdiri dari pemagangan, pemahiran, pemandirian, penyelarasan, dan praktek lapangan untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan. Ini secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan menggunakan pendekatan kedokteran keluarga. Jadi ini sebetulnya tujuan intensif. Mudah-mudahan tujuan ini tercapai betul. Ya, meskipun mungkin
dengan kondisi yang sekarang, program-program internship ini juga mungkin akan berubah fokusnya. Nah, pada dasarnya pendidikan kedokteran bertujuan untuk menghasilkan dokter yang profesional melalui proses yang standar sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ini dari SKDI, tetapi namanya sudah bukan SKDI lagi, yang terbaru, bahwa kompetensi berdasarkan kualifikasi nasional Indonesia adalah akumulasi kemampuan dari seseorang ya untuk melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur dan sebagainya. Kemudian kompetensi pada seorang dokter ini didefinisikan sebagai totalitas pengetahuan, keterampilan dan perilaku kualitas personal yang esensial untuk seorang dapat melakukan praktek kedokteran. Jadi kompetensi ini penting untuk praktek kedokteran dan kompetensi ini terus berkembang. Saya kira dinamis kompetensi ini. Lebih lanjut, tadi mungkin sudah kami jelaskan bahwa ini meliputi komunikasi, pengetahuan, keterampilan teknis dan sebagainya. Kemudian ini juga sebagai prasyarat seorang dokter agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ini yang lebih penting mungkin, bahwa kompetensi merupakan kemampuan dokter yang dapat diobservasi. Oleh karena itu kompetensi harus diupdate terus. Jadi tidak statis, tidak stabil. ID saya kira organisasi profesi melakukan pendidikan kedokteran berkelanjutan ini tujuannya untuk memantapkan kompetensi, kemudian kompetensi pun juga mungkin akan ada perubahan-perubahan. Nah, ini adalah pilar ini dari SKDI tahun 2012. Pada dasarnya fondasi dari kompetensi yang pertama adalah profesionalitas yang luhur. Jadi kita dokter ini adalah profesi yang luhur dan mulia dan sebagainya. Saya kira teman-teman sejawat semuanya sudah tahu. Yang kedua adalah mawas diri dan pengembangan diri. Jadi mawas diri, tahu kemampuannya, tahu batasan-batasannya, dan terus melakukan pengembangan diri. Jadi tidak statis tetapi harus mengikuti perkembangan. Kemudian landasan yang lain, yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Ini yang penting, sering karena kekurangan komunikasi terjadi masalah-masalah di lapangan termasuk di praktek. Nah, penunjangnya, pilar-pilarnya adalah pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Ini adalah pilar-pilar dari kompetensi yang belakangan tahun 2019 sepertinya sudah mulai berubah, tetapi sebetulnya basicnya tetap sama. Nah, ini adalah perubahan yang tadi saya sampaikan ya. Area basicnya saya kira tetap sama, bahwa landasannya tetap profesionalisme yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi yang efektif, tetapi pilar-pilarnya ini lebih dipertegas lagi. Ada kompetensi literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi sains, kemudian keterampilan klinis, pengelolaan masalah kesehatan saya kira sama. Ada kompetensi kolaborasi dan kerjasama, ini penting. Pada saat ini memang ini diperlukan, tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Kemudian ada kompetensi keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Ini saya kira yang berubah pada SKDI yang tahun 2019. Nah, pada dasarnya kompetensi ini adalah untuk membentuk medical profesionalisme yang bagus. Karena profesi yang profesionalisme itu adalah bagian dari good medical practice. Saya kira nanti mungkin Prof. Menaldi akan banyak menjelaskan masalah ini. Jadi ini adalah inti dari praktek yang baik ya. Nah, praktek yang baik bagaimana? Itu adalah hubungan kepercayaan antara kita dengan society ya.
di mana di dalamnya terdapat high standard, highest ya. Jadi hati-hati ini, highest standard of professional practice and behavior. Jadi kita tidak bisa lagi dengan model-model yang kuno, ini harus updating, ini harus terus dilakukan pada saat kita melakukan tindakan atau melaksanakan kegiatan profesionalis kita. Nah, ini adalah gambaran sebagai profesi. Ada degree of autonomy over their work ya, kemudian melaksanakan teori-teori yang sudah terbukti, saya kira tadi dikatakan evidence based dan sebagainya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ada nilai dan etik yang terus-menerus harus diperhatikan. Ini adalah pilar dari profesionalisme, saya kira hampir sama isinya tumpang tindih, tetapi ada pilar-pilarnya adalah excellence, humanism, accountability, dan altruism. Ini adalah pilar-pilar yang seharusnya kita pahami semuanya dalam kita menjalankan profesi ini. Nah, bagaimana perkembangan standar kompetensi dokter di Indonesia? Mulai kalau nggak salah tahun 2016, kemudian ada perubahan, saya kira pada eranya Prof. Minaldi tahun 2012, pada waktu beliau menjadi Ketua KKI. Kemudian yang terbaru adalah 2019. Ini dinamis, saya kira mengikuti kemajuan dan perkembangan serta tantangan yang ada, baik nasional maupun global. Dibuat oleh semua stakeholder yang terkait, jadi tidak hanya dikerjakan oleh salah satu kelompok, termasuk yang level spesialis juga dikerjakan oleh kelompok-kelompok spesialis tersebut. Dan setelah selesai disahkan oleh KKI, proses ini panjang sekali, ya, proses ini panjang sekali. Akhirnya akan menjadi standar pendidikan, ya, bukan hanya standar pelayanan. Di sini dimasukkan bahwa ini juga menjadi standar pendidikan, termasuk di dalamnya kompetensi spesialis, subspesialis dan sebagainya. Beberapa spesialis, subspesialis sudah memasukkan ini dan sudah keluar perkonsilnya. Termasuk bagaimana kalau ada irisan dengan bidang-bidang yang lain, terutama ini untuk bidang yang spesialis, yang sering kita sebut sebagai sharing kompetensi. Ini tidak mungkin dihindari meskipun ini di negara maju pun, tetapi intinya bahwa sharing kompetensi itu tidak saling meniadakan. Jadi tidak saling meniadakan, mungkin saling berkolaborasi tadi. Nah, ada istilah juga kompetensi tambahan, saya kira ini sesuai perkembangan. Pada saat-saat sekarang, saya kira kompetensi tambahan ini menjadi sesuatu pilihan, saya kira. Jadi sekali lagi bahwa standar kompetensi ini bukan hanya untuk pelayanan, tetapi untuk pendidikan, untuk penelitian, dan untuk pengembangan lebih lanjut. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa SKDI ini sekarang namanya sudah berubah menjadi Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia atau SNPPDI. Ya. Nah, kita masuk ke bagaimana kompetensi di era COVID-19. Kita tahu semuanya, tadi juga disampaikan oleh Pak Ketum, bahwa ini adalah kondisi darurat. Ya, darurat. Bahkan kalau tidak salah, ini pasien negara. Kalau misalnya kita menghadapi pasien ini, jadi tidak ada lagi DPJP. Semua, mohon maaf, semuanya bisa menjadi DPJP. Kemudian kita tahu semua tingkat penularannya sangat tinggi, dinamikanya sangat tinggi, berubah terus. Kalau nggak salah di Kemkes sudah 5 kali perubahan protokol. Kematian tinggi, termasuk nakes, dan kabarnya dokter juga lebih tinggi, jadi paling tinggi di antara nakes yang lain. Banyak terjadi kepanikan, masyarakat panik, dokternya pun juga panik, semuanya panik. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Ini yang saya berdiskusi bahwa bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat bahwa
dirawat, apakah itu diisolasi dan sebagainya, itu tidak perlu panik. Barangkali kita perlu membuat video-video bagaimana, karena sekarang terus terang banyak sekali ketakutan, takut ketahuan, takut diperiksa, karena takut dimasukkan rumah sakit. Ya, ini saya kira kepanikan ini yang harus kita hindari. Kemudian ketidakpastian di semua tingkatan, kita tahu semuanya. Ya mungkin ini kita bisa sadari, karena ini memang penyakit yang baru, penyakit yang dengan dinamika yang tinggi. Tetapi rasanya kalau ini terlalu berkepanjangan, saya khawatir yang terjadi adalah hulu endemis di Indonesia, dan ini jadi terus ada dan cukup tinggi, dan ini mungkin akan merugikan secara ekonomi. Ini adalah gambaran kematian ya di Jawa Timur. Mohon maaf, Jawa Timur kumulatif paling tinggi. Meskipun per jumlah penduduk rasanya Jakarta masih cukup tinggi, tetapi dari yang positif meninggal itu di Jawa Timur itu urutan yang kedua, 7,76. Saya tidak dalam kapasitas untuk mencari apa penyebab kematian, tetapi ini adalah gambaran betapa luar biasanya ya, terutama di Jawa Timur ya. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih dalam, Surabaya ini termasuk paling tinggi, jadi nomor 1 ya. Surabaya nomor 1, 27,22 per 100.000 penduduk. Ini saya kira tantangan tersendiri untuk kita. Sekali lagi kami bukan ingin mencari apa yang menyebabkan, meskipun banyak sekali faktor yang kemungkinan bisa menjadi penyebab ini. Nah, profesi sebetulnya sudah melakukan antisipasi sejak awal, mulai dari promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif. Saya masih ingat awal-awal Januari dulu, kami dari ID Cabang Surabaya bergantian untuk datang ke radio-radio untuk memberikan penjelasan ke masyarakat. Jadi sudah kita lakukan. Satgas Covid mulai level pusat sampai cabang semuanya saya kira sudah mempunyai seminar, diskusi, pelatihan, saya kira sudah banyak kita kerjakan meskipun dengan daring ataupun langsung. Bahkan penelitian pun juga dikerjakan. Audit tadi yang disampaikan oleh Dr. Daeng, meskipun audit ini terutama audit untuk tenaga medis, untuk dokter, ini memang masih dalam proses. Kemudian mitigasi, pengumpulan dan penyaluran bantuan ini semuanya sudah dikerjakan, dan ini internal profesi dengan profesi lain maupun untuk masyarakat. Jadi kita sudah melakukan kolaborasi sejak awal. Harapannya ada peningkatan dan penambahan kompetensi tentu dengan model-model yang kita lakukan ini. Tetapi apa yang terjadi memang sekali lagi bahwa ketakutan, kepanikan, kekhawatiran pada waktu kita mencoba mengumpulkan relawan memang tidak terlalu banyak peminatnya. Ada keterbatasan mengingat komorbiditas dan sebagainya, termasuk memang ketakutan terhadap efek penularan. Berbeda saya kira dengan relawan untuk banjir, relawan untuk gunung meletus, saya kira tidak ada masalah, tetapi pada kasus ini sangat berbeda. Apa yang dilakukan BPE sudah, kemudian APD, pemakaian dan sebagainya, penataan ruangan, inovasi-inovasi saya kira sudah dikerjakan oleh perhimpunan, oleh profesi. Protokol tata laksana SOP sekali lagi ini berubah terus ya. Kemudian terapi plasma, kita di MPPK juga pernah membahas masalah terapi plasma konvalesen, pemakaian antikoagulan sebagai profilaksis, antiviral, stem cell dan sebagainya. Laboratorium kita bahas hasil-hasil pemeriksaan, tes dan sebagainya. Pengembangan vaksin, meskipun kita baru mungkin masih uji coba vaksin ya. Kemudian telemedicine seperti tadi, ada SE Menteri, kemudian KKI sudah mengeluarkan ID, meskipun masih banyak kontroversi.
Dan ini semuanya saya kira merupakan kompetensi tambahan baru nah ini yang saya kira yang sudah dikerjakan oleh profesi sejak tanggal 24 Januari kita sudah memberikan, jadi Dr. Daeng tanda tangan di situ, memberikan warning sejak kejadian di Wuhan. Kemudian 2 Maret ada perintah organisasi untuk membentuk satgas dan sebagainya. Kemudian 18 Maret himbauan atau maklumat ID, ini tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Daeng, baik untuk masyarakat, untuk rumah sakit, untuk dokter dan sebagainya. Bahkan ini diperkuat lagi, dan ini adalah gerakan semesta melawan COVID. Jadi terus menerus dibuat ini karena apalagi pada waktu itu sudah mulai banyak anggota-anggota kita yang, nah ini adalah tanggal 2 April saya kira sama. Nah ini adalah petunjuk, mungkin tinggal dibaca, nanti kita bisa share. Pencegahan penularan baik untuk petugas, untuk masyarakat, dan untuk laboratorium juga ya, untuk triase. Bagaimana di IGD, bagaimana di ruang operasi, tindakan operasi, bagaimana di ruangan biasa. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa kita kembangkan untuk kita informasikan sebagai bagian dari praktek kita sehari-hari. Ini untuk laboratorium dan sebagainya. KKI juga mengeluarkan edaran keputusan KKI tentang kompetensi ya, jadi memberi kewenangan kepada dokter atau dokter spesialis, atau dokter spesialis untuk menjadi penanggung jawab penanganan COVID. Jadi di sini untuk hal-hal yang khusus memang diserahkan kepada yang kompetensi khusus, tetapi pada umumnya semua bisa melaksanakan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Daeng bahwa pada era COVID ini, kompetensi di era pandemi, saya kira semua dokter bisa melakukan. Kompetensinya diperoleh dari mana? Saya kira profesi sudah berulang kali melakukan pelatihan, webinar dan sebagainya, dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Saya kira. Ini saya kira yang harus kita ingat, kode etik kita ada, tetap kita harus ingat dengan kode etik ini. Dan sebetulnya hampir sama, ada pelanggaran disiplin kedokteran atau professional misconduct, yang ini juga perlu menjadi bahan kita. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Pujo Hartono atas paparannya. Mungkin kita lanjut langsung diskusi. Ini ada beberapa question and answer yang masuk di kita. Mungkin Dr. Pujo yang pertama mungkin bisa memberikan komen atas pertanyaan apa yang harus dijalankan di praktek untuk dokter yang mempunyai komorbid. Sarannya Dr. Pujo bagaimana dokter yang mempunyai komorbid ini? Silakan Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Jadi di kode etik kita harus memperhatikan keselamatan kita sendiri. Komorbid yang bagaimana, ini saya kira sangat relatif, dan saya kira kita sebagai personal itu harus mengetahui lah kemampuan dan melihat, mempelajari bagaimana pola-pola penularan yang terjadi. Jadi kalau terlalu berat mungkin sebaiknya istirahat dulu ya. Tetapi kalau tidak terlalu berat ya kita mungkin bisa melakukan dengan catatan dengan protokol yang benar, dilakukan secara benar, dan termasuk bagaimana terhadap pasien dan terhadap kita sendiri. Saya kira seperti itu, Dr. Pramana. Memang dari beberapa laporan, hampir 80% kematian itu disertai dengan komorbid. Ya, jadi disertai dengan komorbid, meskipun ada yang sama sekali tidak, mungkin karena virulensinya. Tetapi ini pun juga harus menjadi perhatian kita sendiri. Jadi kita juga harus berhati-hati, terpaksa kita harus ngerem,
ada mekanisme lain yang bisa kita lakukan, antara lain daring tadi yang sudah telemedicine. Ini yang mungkin harus kita mulai create ya. Meskipun masih kontroversi, tetapi pada era pandemik ini saya kira mungkin sangat membantu untuk kita kembangkan. Saya kira itu, Dr. Brahmana. Terima kasih, Dr. Pujo. Yang kedua, Dr. Pujo, ini ada pertanyaan. Untuk menjadi DPJP, mengingat jumlah spesialis yang terkait langsung, spesialis paru dan lain-lain punya keterbatasan, apakah apakah boleh menjadi DPJP, spesialis lain ataupun dokter umum untuk kasus-kasus COVID? Seandainya boleh, persyaratannya apa? Mungkin Dr. Pujo bisa kasih komentar. Ya. Saya masih ingat apa yang disampaikan Prof. Minaldi. Mungkin nanti Prof. Minaldi akan banyak membahas ini. Jadi mungkin lebih fleksibel ya DPJP ini. Lebih banyak mungkin dikerjakan teamwork. Bukan berarti satu pasien dikeroyok oleh orang banyak, tetapi satu pasien difikirkan oleh orang banyak. Justru yang kita hindari, terutama untuk merawat COVID, itu kontak berlebihan dengan pasien tersebut. Meskipun kita sudah dengan APD yang sudah terstandar meskipun, tetapi lama kontaknya ini pun juga harus dibatasi. Artinya apa? Bahwa rasanya ya berbeda lah dengan DPJP pada masa non COVID, apalagi ini terkait dengan pembiayaan, terkait dengan remunerasi dan sebagainya. Saat ini mungkin itu kita lupakan dulu ya. Dan saya berharap justru bahwa kesejahteraan anggota ini ada yang memperhatikan secara khusus. Jadi tidak lagi bingung mikir saya makan apa, saya menghidupi keluarga saya bagaimana. Tetapi pada saat merawat COVID ini betul-betul all out. Ada yang memikirkan, ini rasanya yang harus kita pikirkan. Sehingga tidak ada pikiran lain selain untuk bagaimana merawat dengan baik, bagaimana mencegah penularan dengan baik. Itu mungkin Dr. Brahmana. Terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Pujo saya sampaikan di sini. Ada yang bertanya, adakah kebijakan tertentu untuk tenaga kesehatan yang sedang hamil dalam pelayanan masa pandemi, terutama yang bekerja di rumah sakit? Saran Dr. Pujo apa? Mungkin ada masukan dari Dr. Pujo. Iya, hamil ini memang masih kontroversi ya. Di satu sisi ada yang mengatakan kondisi hormonal ini menyebabkan ada semacam kekebalan ya terhadap. Tetapi fakta yang ada, kebetulan saya bekerja di Dr. Sutomo, ini rasanya kok cukup banyak pasien-pasien hamil yang juga ternyata kena COVID. Ini saya kira kalau dari sisi risiko terhadap bayi, memang ada beberapa yang mengatakan bisa transplasental, meskipun ini belum banyak ya dibahas. Tetapi sejauh ini cukup aman. Jadi beberapa kasus yang positif, saya kira sementara ini tidak ada masalah, kecuali risiko terhadap ibunya dan risiko bayinya terkena COVID. Jadi bukan berarti hamil dengan COVID terus bayinya mengalami sesuatu, rasanya enggak. Tetapi khawatirnya melahirkan justru tertular. Saya kira itu mungkin Dr. Brahmana. Jadi ya kalau itu dianggap sebagai komorbid, saya kira mungkin lebih baik juga istirahat dulu lah mungkin. Jadi sarannya Dr. Pujo lebih baik istirahat kalau memungkinkan, ya. Satu lagi loh. Saya ingat pada waktu Inggris di UK lagi rame-ramenya, mereka kekurangan tenaga sedemikian banyaknya sampai orang-orang yang sudah retire itu ditarik kembali, jadi ditawarkan kembali. Ini di Inggris pada waktu peaknya dulu. Nah, di tempat kita rasanya ini yang mulai harus dipertimbangkan, mengingat ini belum terlihat menurun sama sekali. Kalaupun plato, tapi plato yang tinggi ya. Jadi flat, tetapi flat yang masih tinggi, dan angka kematiannya pun juga masih tinggi. Jadi ini rasanya kami coba nanti di MPPK mencoba bagaimana mencegah jangan sampai teman-teman kita ini
berkurang, ada yang berguguran, dan kita bisa optimal untuk membantu mengatasi COVID secara keseluruhan. Dan sekali lagi, mengatasi jangan sampai yang non-COVID jadi terabaikan. Ini saya khawatir justru nanti kasusnya meningkat, kematiannya meningkat pada kasus-kasus yang non-COVID karena kondisi yang tidak menentu ini. Saya kira itu Dr. Brahmana, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Pujo Hartono. Masih banyak pertanyaan di sini melalui question and answer, terutama kelihatannya yang menarik ini mengenai APD di tempat praktek, kemudian APD di tempat kamar operasi dan lain-lain. Nanti dijawab pada kesempatan topik Dr. Tri dan Dr. Musofa pada kesempatan setelah ini. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk Dr. Pujo Hartono atas presentasinya yang luar biasa.